Karyawan nggak bisa kaya, kata siapa? Sebelum kalian trigger mendengar pernyataan tadi, sebaiknya kalian dengerin dulu Opsiana Podcast, karena gue akan sharing perspektif baru tentang bekerja sebagai karyawan selama 3 tahun yang telah gue lalui ini. So, stay tune di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast bersama dengan gue Edwin. Di episode kali ini gue pengen ngebahas tentang pernyataan karyawan tidak bisa kaya. Nah, sebenarnya pernyataan ini ya ada pernyataan yang bisa dibilang menjadi salah satu pernyataan yang disalah kaprahkan oleh orang-orang ya. Belum lagi belakangan ini pun menjadi cukup viral karena apa? Karena ada salah satu menteri yang mengatakan hal serupa. Dan gue pun ya, dulu ketika gue di zaman kuliah, gue itu juga memiliki mindset yang serupa dengan hal ini. Tapi setelah terjun langsung ke dunia kerja, mindset itu mulai berubah dan gue mendapatkan perspektif baru tentang bekerja sebagai karyawan. Gue sendiri belum bisa disebut kaya juga karena ada satu dan lain hal, tapi justru gue menemukan beberapa privilege yang sangat berguna bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan tidak menutup kemungkinan membantu mereka untuk menjadi kaya. Jadi ini ada beberapa perspektif baru yang gue dapatkan dan juga bisa dibilang menjadi privilege ya untuk menjadi karyawan ketimbang ngebuat usaha. Akan sedikit gue komparasi dengan pengalaman ketika gue buat usaha dulu juga. Oke, poin pertama yaitu gue bisa mendapatkan keamanan dalam kehidupan finansial gue. Dibandingkan dengan buat usaha dulu, bisa dibilang dari segi pendapatan kotor memang jauh lebih besar dari membuat usaha. Tapi ingat, itu adalah pendapatan kotor, pendapatan yang harus dipotong lagi dengan biaya karyawan, biaya bahan, dan lain-lainnya. Sehingga keuntungan pun bisa dibilang keuntungan bersihnya tidak begitu besar, terus dibagi dua dengan partner gua saat itu. Belum lagi pendapatan tersebut itu juga bergantung dengan penjualan setiap bulannya, di mana penjualan setiap bulannya pun tidak stabil, sehingga setiap bulan pun belum tentu gue bisa mendapatkan keuntungan. Dan apabila dari kondisi gue saat itu digunakan untuk menjalani hidup gue saat ini, bisa dibilang sangat berkekurangan. Belum lagi gue juga pernah cerita bahwa gue baru saja mendapatkan warisan hutang dari keluarga, sehingga jika gue hidup dengan kondisi seperti itu, rasa aman dari hidup gue pun akan terancam. Dan membuat usaha itu bukan menjadi pilihan yang terbaik gue untuk saat ini. Sedangkan dengan memilih bekerja sebagai karyawan, gue mendapatkan rasa aman yang jauh lebih tinggi ketimbang gue membuat usaha. Karena pendapatan gue itu bisa dibilang setiap bulannya stabil. Dan jujur ya, gue pun kaget dengan pendapatan gue yang stabil ini dan bisa dibilang tidak terlalu jauh besar daripada keuntungan gue setiap bulannya dulu saat buat usaha. Ternyata bisa ngebantu gua untuk melunasin hutang-hutang keluarga gua itu dalam kurun waktu 3 tahun ini. Udah gitu pelunasannya pun bisa dibilang sangat lancar. Dari sini gue sadar bahwa kestabilan itu adalah kunci dalam memberikan rasa aman ke dalam kehidupan, terlebih kehidupan finansial ya. Dan gue sempat berandai-andai ketika gue mendengar pernyataan tadi. Ternyata seandainya ya gue tidak menggunakan gaji gue sebagian untuk membayar hutang, ternyata pengeluaran gue untuk bayar hutang itu pun sudah mencapai nilai yang fantastis juga. Dan itu pun kalau dijadikan tabungan bisa dibilang cukup menakjubkan sih. Gue gak menyalahkan keadaan, cuma gue bilang ternyata dengan kondisi seperti itu, andaikan tidak bayar hutang, ternyata bisa juga loh menghasilkan uang sebanyak itu. Dan kalau dibilang mungkin gaji lu gede Win, lebih gede daripada biasanya, enggak juga sih. Karena gue itu baru mulai kerja benar-benar 3 tahun ini tok, dan gue start juga dari gaji fresh graduate IT lah di Jakarta. Dan belakangan gue baru pindah kerja, memang gaji mendapatkan penambahan, baru di situ bisa dibilang mulai agak longgar dan juga jauh lebih aman lagi gitu. Lalu ya, perspektif yang kedua adalah gue mendapatkan ilmu baru dari dunia kerja. Dan ilmu yang gue pelajari ini pun bisa dibilang jauh lebih spesifik dan jauh lebih dalam ketimbang ketika dulu belajar dalam membuat usaha ya. Jadi dua sisi dunia ini bisa dibilang sama-sama mendapatkan ilmu baru. Cuma memang kalau seandainya ketika kita buat usaha itu
ketika human resource-nya masih sedikit ya, kita dipaksa untuk mempelajari bidang-bidang yang lain, meskipun tidak terlalu dalam atau alias kulit-kulitnya aja. Nah, ketika gue masuk ke dunia kerja di sini, gue belajar jauh lebih spesifik tergantung dari role yang gue kerjakan saat itu. Dan ilmunya itu pun semakin lama semakin dalam karena kan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Dan semakin kalian mendalami role kalian juga akan mulai bersinggungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya, meskipun gue bilang gue itu kerja di IT, bikin aplikasi gitu, pada akhirnya gue harus mempelajari yang namanya memahami kebutuhan user, bagaimana membuat aplikasi yang sesuai dengan keinginan user, dan bagaimana cara menentukan kebutuhannya itu melalui ada metode-metode statistika gitulah, dan survei juga. Lalu, hal lain yang gue dapatkan juga adalah gue bisa memahami keinginan karyawan, which is dari perspektif karyawan itu sendiri, karena kan gue mengalami menjadi karyawan. Artinya gue tahu nih apa yang gue butuhkan dan apa yang gue inginkan dari perusahaan. Hal ini sulit gue temukan dulu ketika gue berusaha ya. Bahkan dulu ketika gue nge-hire karyawan itu, gue mengalami kesulitan untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Karena apa? Karena gue nggak tahu apa yang dia butuhkan. Dan oleh karena itu gue serahkan hal tersebut kepada teman gue. Nah, teman gue sendiri pun memenuhi kebutuhannya hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tapi ketika gue udah mulai bekerja, akhirnya gue paham bahwa ternyata karyawan itu butuh lebih dari sekedar gaji. So, mungkin ini akan menjadi salah satu ilmu baru yang akan gue terapkan ketika gue nanti berusaha lagi. Lalu, perspektif yang ketiga adalah gue memiliki waktu kosong lebih banyak ketimbang dulu gue berusaha. Even dulu gue kerja di startup yang jam kerjanya itu gila-gilaan, waktu kosong gue masih jauh lebih banyak ketimbang ketika gue buat usaha dulu. Karena ketika gue buat usaha dulu, waktu kosong yang gue punya itu pada ujungnya akan gue pakai untuk pikirin usaha gue. Apalagi saat itu masih dalam proses pengembangan ya, benar-benar tahap awal gitu. Sulit untuk mengalihkan pikiran gue ke arah yang lain. Pasti ujung-ujungnya bagaimana cara mengembangkan bisnis gue. Sedangkan ketika gue mulai bekerja, waktu kosong yang gue miliki ini bisa gue pakai untuk refreshing. Dan biasanya sih ketika udah refresh juga, waktu yang masih tersisa gue pakai untuk belajar hal baru. Salah satunya adalah belajar produk keuangan alias investasi. Lalu waktu kosong gue ini pun bertambah lebih banyak lagi ketika gue mulai kerja di perusahaan korporat, dimana kan jam kerjanya itu benar-benar 9 to 5 ya. Di luar itu jam lembur, tapi bisa dibilang gue juga jarang lembur. Lalu weekend pun benar-benar waktu weekend gak ada urusan kerja sih biasanya, kecuali memang benar-benar emergency banget. Dan itu pun dalam 2 tahun di korporat baru kejadian sekali doang, sehingga gue bisa belajar lebih banyak. Dan salah satu ilmu baru yang gue pelajari adalah financial planning, dan ilmu itu benar-benar kepake banget untuk membantu gue ngelunasin hutang. Dan kedepannya diharapkan bisa ngebantu gue juga untuk mengembangkan diri dan mematahkan pernyataan bahwa karyawan gak bisa kaya, dengan mulai menabung dan juga menyiapkan investasi-investasi lainnya. Seperti itu. Lalu perspektif keempat yang gue dapatkan, ini bukan cuma perspektif ya, tapi adalah fakta baru bahwa menjadi karyawan itu kalian akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses produk-produk keuangan lainnya dari bank terutama. Salah satu penyebabnya adalah karena pendapatan kalian yang stabil dari perusahaan ditambah dengan orang-orang yang bisa memverifikasi bahwa kalian bekerja di perusahaan itu jauh lebih banyak, sehingga kalian itu memiliki kredibilitas yang jauh lebih tinggi ketimbang kalian buat usaha. Tapi ini berbeda ya dengan usaha yang udah PT-PT gitu, karena kan kalau udah PT dianggap meskipun lu direktur utama, lu itu adalah karyawan. Gue belum pernah ngambil produk keuangan ketika gue buat usaha dulu, tapi gue pernah bantu ngurusin untuk orang tua gue yang juga buat usaha, dimana untuk mengambil produk tersebut, salah satunya pinjaman ya, itu sangat rumit kalau lu buat usaha, apalagi yang bukan PT. Biasanya dari bank itu butuh kayak NPWP usaha, terus surat izin usaha, lalu juga kalian harus bikin semacam perhitungan kayak cash flow dari usaha kalian. Nah, kalau kalian itu usaha kecil biasanya masih jarang nih bikin cash flow. Sedangkan ketika gua bekerja di perusahaan ini sebagai karyawan, yang dibutuhkan itu hanya sebatas slip gaji aja.
Gue udah pernah ngajuin kartu kredit dan gue pernah mengajukan KTA, sama-sama yang dibutuhkan itu adalah slip gaji. Selain itu nggak ada tuh kayak yang aneh-aneh lagi. Jadi menurut gue memang jauh lebih simpel kalau seandainya kalian menjadi karyawan dalam mengajukan produk keuangan. Dan dulu ketika gue bekerja sebagai sales properti, di mana gue juga ngebantu untuk ngurusin KPR dari para nasabahnya, kecenderungan yang diterima juga orang-orang yang memang statusnya itu bekerja di perusahaan atau di usaha lah, di mana mereka itu juga punya slip gaji bulanan. Hal ini pun juga mempengaruhi dalam waktu prosesnya. Biasanya kalau seandainya kalian itu karyawan itu waktu prosesnya jauh lebih cepat karena verifikasinya pun lebih mudah dan lebih cepat juga. Sedangkan ketika kalian itu buat usaha lalu ngajuin, proses verifikasinya itu jauh lebih lama karena mungkin ada kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi dulu, seperti itu. Salah satu contohnya ketika gua mengajukan kartu kredit dulu, cukup 2 minggu kalau nggak salah, 2-3 minggu kartu kredit gua udah jadi, dan itu cuma 1 kali pengajuan. Sedangkan nyokap gua mengajukan kartu kredit dengan statusnya sebagai pemilik usaha itu bisa sampai 2 bulan. Karena apa? Karena ada beberapa aplikasi-aplikasi yang ditolak oleh bank karena tidak memenuhi syarat lainnya, seperti itu. Lalu lanjut ke perspektif terakhir, menjadi karyawan. Nah, dengan 4 perspektif lainnya akhirnya gue bisa mencapai perspektif kelima, yaitu bisa mematangkan ide dan juga rencana masa depan. Setelah gue mengikuti banyak orang-orang yang ngebahas soal keuangan, akhirnya gue bisa bilang bahwa karyawan itu juga bisa kaya, tapi perlu perencanaan yang matang untuk mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah yang pertama itu kalian harus bisa memanage keuangan kalian. Artinya kalian harus tahu dulu nih pengeluaran per bulan kalian berapa, terus yang bisa ditabung itu berapa, lalu yang mau diinvestasikan berapa. Kemudian setelah kalian bisa mengatur keuangan kalian bisa tuh mulai memproyeksikan keuangan kalian bahkan sampai 5 tahun sampai 10 tahun ke depan pun bisa. Salah satunya gue terapkan di 2 tahun belakang, di mana di tahun 2020 gue ngebuat perencanaan keuangan dan juga proyeksi sampai tahun 2023. Lalu gue benar-benar ngatur keuangan gue mengikuti rencana tersebut. Ya meskipun ada yang bisa dibilang pengeluaran dadakan juga, tapi tingkat keberhasilan mengikuti plan itu sampai 75%. Dan pastinya setiap plan itu memiliki tujuannya sendiri, dimana plan dari 2020 sampai 2023 ini gue fokuskan untuk pelunasan hutang. Dan ini penting banget karena gue sudah merasakan manfaatnya dan bagaimana dampaknya ini powerful sekali. Dan gue bisa dengan pede karena udah berjalan sampai 80%, kan tinggal tahun 2023 nih. Artinya tingkat keberhasilan dari plan gue itu bisa sampai 90%, which is kemungkinan besar nanti hutangnya akan selesai. Dan gue ketika membuat plan baru untuk kedepannya nanti, gue sudah bisa fokus ke dalam investasi dan lain-lainnya. Nah, hal ini bisa dibilang cukup sulit ketika dulu gue buat usaha. Sebenarnya dulu ketika buat usaha gue udah pengen banget bikin semacam financial planner dan juga proyeksi juga, tapi mengalami kesulitan. Karena apa? Karena pendapatan yang bisa dibilang sangat tidak stabil itu. Pendapatannya tidak stabil, pengeluarannya pun tidak stabil, sehingga gue pun cukup sulit untuk memproyeksikan kira-kira kedepannya untuk apa. Bahkan kalaupun gue ngebuat semacam pengaturan keuangan, gue bingung tuh tujuannya untuk apa. Makanya dengan bekerja menjadi karyawan, karena gue punya waktu kosong untuk belajar dan waktu kosong untuk merencanakan, gue bisa merencanakan rencana masa depan gue jauh lebih matang. Selain merencanakan rencana masa depan, gue juga bisa mematangkan banyak ide yang bisa dibilang dulu tidak bisa tercapai ketika gue buat usaha. Salah satu idenya itu adalah fokus ke konten kreator. Tapi kini gue bisa fokus di konten kreator, bisa ngembangin jauh lebih ke depannya, dan bisa keep up, bahkan bisa ngembangin konten-konten yang lain gitu. Ya, salah satu contohnya yang bertahan sampai sekarang adalah Opsiana Podcast ini. Oke, gue rasa itu aja untuk pembahasan di Opsiana Podcast kali ini. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah karyawan itu tetap bisa kaya berdasarkan perspektif baru yang udah gue sharing tadi? Atau mungkin kalian punya perspektif-perspektif lain yang berbeda daripada gue? Silakan, nggak apa-apa, itu adalah hak kalian. Dan tentunya pasti berdasarkan pengalaman kalian juga. Karena perspektif yang gue ceritakan tadi itu sifatnya itu subjektif ya. So, balik lagi ke kalian masing-masing.
Oke, gua rasa itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya. Bye.